Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, NPM 1821020233, Prodi Hukum Tata Negara kelas D. Dosen pengampu Bapak Agus Devrianto, MAG. Di video kali ini adalah pemaparan jawaban UTS mata kuliah Sistem Politik dan Ketatanegaraan dalam Islam. Di soal nomor 1, ini berkaitan dengan ruang lingkup sistem politik Islam atau siasa Islamiyah. Nah, ini ada 3 poin. Poin pertama adalah siasa dusturiyah. Siasa ini berkaitan dengan kebijakan tentang peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, ini adalah siasa dauliyah atau kebijakan yang mengatur hubungan luar negeri ataupun internasional. Dan yang ketiga, ini adalah siasa maliyah, yaitu kebijakan yang mengatur tentang peradilan. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, ini membahas tentang signifikansi dan tujuan sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam, serta mendeskripsikan perkembangan politik dan ketatanegaraan dalam Islam sejak zaman Rasulullah. Yang pertama, ini masa Rasulullah SAW. Sejak Rasulullah melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ia membentuk negara Islam atau disebutnya Daulah Islamiyah yang disebut dengan negara Madinah. Dalam menjalankan pemerintahan Islamnya, Rasulullah SAW menggunakan sistem secara terpusat dengan seorang kepala negara, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pedoman institusi yang dipakai ini adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian lanjut ke masa Abu Bakar As-Siddiq. Ini tidak jauh berbeda dengan masa Rasulullah. Pada masa ini masih menggunakan sistem pemerintahan secara terpusat. Beliau termasuk orang yang sangat mencintai Rasul, sehingga apa saja yang dilakukan dalam lingkungan pemerintahan mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, di masa Umar bin Khattab ini untuk kali pertama atau pertama kalinya dibentuk lembaga-lembaga pemerintahan. Umar bin Khattab membentuk kepolisian atau Diwan Al-Ahdas yang tujuannya untuk menjaga keamanan serta ketertiban dalam masyarakat. Selanjutnya yakni pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini sangat berbeda dengan dua khalifah sebelumnya, karena di masa Utsman bin Affan tidak memperlihatkan visi politik Utsman yang jelas dengan menjalankan pemerintahannya, karena notabene Utsman bin Affan ini dulunya merupakan seorang pebisnis atau pedagang, dan dinilai kenaikan Utsman bin Affan menjadi khalifah ini sebagai kemenangan Bani Umayyah dan Bani Yasin. Yang selanjutnya ini masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hal pertama kali yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah memecat khalifah-khalifah yang ada pada masa Utsman bin Affan, karena dinilai kabinet pada masa Utsman bin Affan ini tidak sesuai dengan sistem pemerintahan yang dijalankan Rasulullah SAW. Pada soal nomor 3 ini disuruh menyebutkan dan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sumber politik dalam Islam. Ayat 159 ini menyatakan bahwa sikap Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya dalam mengambil keputusan, menurut beliau banyak di antara para sahabat Nabi orang-orang yang berhak mendapatkan celaan dan perlakuan keras menurut karakter umum manusia. Hal ini menurut mufassir ini karena mereka para sahabat Nabi telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan strategi perang dan mengabaikan perintah yang sudah disepakati sebelumnya. Kesalahan para sahabat ini tidak mengurangi penghargaan Rasulullah SAW kepada para sahabat dalam mendengarkan dan berdiskusi dalam berbagai masalah bersama. Demikian video pemaparan jawaban UTS yang bisa Ulfa sampaikan. Ulfa mohon maaf apabila dalam menjawab banyak kesalahan dan kekeliruan, dan Ulfa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulfa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.